Dari timur ke barat, Pulau Lembata, Pulau Donara, Pulau Flores sampai Pulau Komodo terkenal akan bentangan pantai dan alamnya. Budaya yang mengakar dan tradisi turun-temurun menjadi kebanggaan yang menggema. Menyimpan kekayaan sumber daya alam serta memiliki potensi yang luar biasa. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Cilabuan Bajo atau Bea Cukai Labuan Bajo yang sebelumnya bernama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C. Maumere merupakan salah satu unit organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mengemban amanah sebagai Trade Facilitator, Industrial Assistance, Community Protector, dan Revenue Collector. Memiliki wilayah kerja 9 daerah administrasi pemerintahan, meliputi Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, Kabupaten Nangikeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat. Dengan jumlah pegawai 44 orang, Bea Cukai Labuan Bajo dalam memaksimalkan pengawasan dan pelayanan didukung dengan pengoperasian kantor bantu pelayanan dan pos pengawasan, diantaranya pos pengawasan Larantuka, Maumere, dan Ende. Bea Cukai Labuan Bajo memiliki tugas melakukan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Adapun kegiatannya seperti kegiatan pelayanan impor berupa pembongkaran dan penimbunan di luar kawasan pabean, pelayanan registrasi internasional Mobile Equipment Identity atau IMEI, impor sementara kapal wisata asing, pemeriksaan sarana pengangkut kapal pesiar dan yacht, serta pengawasan dan pelayanan terhadap pengusaha barang kena cukai. Selain itu, Bea Cukai Labuan Bajo juga berperan aktif dalam mendorong dan menumbuhkan kegiatan ekspor dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, memberikan edukasi, dan melakukan asistensi melalui klinik ekspor. Untuk itu, dengan semangat perubahan, pada tahun 2019, Bea Cukai Labuan Bajo telah mencanangkan pembangunan zona integritas untuk menuju wilayah bebas dari korupsi. Guna mewujudkan predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK, Bea Cukai Labuan Bajo telah melakukan perubahan dan penataan beberapa aspek, yaitu manajemen perubahan. Bea Cukai Labuan Bajo telah membentuk tim pembangunan zona integritas dan melakukan pencanangan zona integritas menuju WBK yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, sosialisasi zona integritas kepada seluruh stakeholder, penandatanganan komitmen menuju WBK bersama pengguna jasa, internalisasi integritas, WBK dan pelayanan prima kepada seluruh pegawai, serta pembangunan budaya kerja dan pola pikir dengan memaksimalkan peran pimpinan sebagai role model dan pembentukan agen perubahan. Penataan tata laksana. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dan pelayanan, Bea Cukai Labuan Bajo dalam melaksanakan tugas selalu berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti prosedur operasional yang telah ditetapkan. Melakukan evaluasi dan monitoring SOP, membuat pedoman kerja untuk menjaga kualitas dan keseragaman pelayanan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses yang ada seperti CISA, Nadine, e-performance, WhatsApp group, website, dan media sosial resmi Bea Cukai Labuan Bajo. Penataan sistem SDM. Dalam upaya meningkatkan profesionalisme SDM pada zona integritas menuju WBK, Bea Cukai Labuan Bajo secara kontinu melakukan analisis beban kerja dan perencanaan kebutuhan pegawai, melakukan pemutakhiran data informasi kepegawaian, melakukan mutasi internal untuk kesehatan organisasi, pengembangan pegawai dengan berbagai program seperti pelatihan dan pendidikan secara tatap muka atau daring, PKP atau peningkatan keterampilan pegawai, forum group discussion, pelaksanaan bimbingan mental dan training. Selain itu, telah dilakukan penetapan dan penilaian kinerja individu secara periodik dengan pembuatan kontrak kinerja yang selaras dengan sasaran organisasi. Pelaksanaan penegakan disiplin atau kode etik perilaku pegawai juga menjadi fokus utama Bea Cukai Labuan Bajo guna mencegah adanya tindakan pelanggaran disiplin atau kode etik dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pegawai, salah satunya dengan cara penerapan sistem reward and punishment. Penguatan akuntabilitas kinerja. Kepala kantor selaku pimpinan unit organisasi bersama segenap jajaran telah menyusun rencana kerja, penetapan kinerja, dan penyusunan manajemen risiko. Memastikan laporan kinerja telah disusun tepat waktu, melakukan monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan dalam kegiatan rapat DKO guna memastikan proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan on the track sesuai dengan target dan tujuan yang ditetapkan.
Penguatan pengawasan. Guna mewujudkan Bea Cukai Labuan Bajo yang bersih dan bebas KKN, telah dilakukan berbagai upaya penguatan pengawasan seperti public campaign tentang anti korupsi dan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi, pemantauan dan monitoring gratifikasi melalui aplikasi SMIP, pengawasan kepatuhan kepelaksanaan tugas, penyediaan dan pengelolaan saluran pengaduan masyarakat melalui aplikasi SIPUMA dan whistleblowing system. Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, Bea Cukai Labuan Bajo melakukan upaya-upaya perbaikan berupa penerapan standar pelayanan yang transparan dan terukur, penerapan budaya pelayanan prima dengan pelatihan Service Level Agreement, penyediaan kemudahan akses informasi pelayanan melalui berbagai media, penyediaan sarana prasarana untuk menunjang kenyamanan pengguna jasa seperti area parkir, ruang tunggu pelayanan, pojok layanan mandiri, fasilitas khusus difabel, dan ruang laktasi. Pelaksanaan survei layanan dan survei kepuasan pengguna jasa yang dilakukan secara berkala dan terbuka. Pelayanan Bea Cukai Maumere saat ini bagus untuk tanya informasi atau layanan kalau kita dapat kendala atau gangguan dari pihak yang lain atau kesulitan, semuanya oke, dan koordinasi juga bagus. Kemudian dari segi kita per email atau WhatsApp, komunikasi semuanya baik. Bea Cukai Maumere, mereka itu sangat aktif memberikan sosialisasi sehingga kami selalu mendapatkan informasi yang terbaru mengenai cukai. Jadi kami bisa lebih teratur dan lebih baik pelayanannya dan bisa mendapat informasi yang selalu lebih update. Yang jelas bahwa kami selaku penjual ecer minuman alkohol ya berbangga sekali, senang sekali. Jadi apalagi dengan adanya kegiatan kayak gini, setidaknya kami yang awalnya sering mengalami kesulitan berhubungan dengan izin dan apapun itu yang berhubungan dengan penjualan minuman alkohol. Jadi sekarang udah merasa lebih dipermudah gitu. Apalagi dengan adanya komunikasi yang intens dibangun sama Bea Cukai, khususnya yang di Labuan Bajo gitu ya. Jadi luar biasa sih, kami sangat senang sekali. Pendapat saya tentang Bea Cukai Maumere sangat aktif memberikan sosialisasi sehingga kami selalu mendapat informasi terbaru terkait cukai. Pelayanannya yang cepat dan transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sejalan dengan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan yang digulirkan Kementerian Keuangan, Bea Cukai Labuan Bajo terus berupaya memperbaiki layanan dan pengawasan kepada para pengguna jasa melalui peningkatan kapasitas akuntabilitas dan sumber daya manusia guna menuju organisasi yang bersih dan bebas dari KKN. Pemberdayaan sumber daya manusia yang sebagian besar pegawai yang kami miliki adalah fresh graduate, baru lulus dari pendidikan, dilakukan dengan memberikan pelatihan di kantor dan diklat melalui online maupun pusdiklat, serta praktek di lapangan yang didampingi oleh para senior yang berpengalaman. Selanjutnya, penataan terhadap sistem pelayanan dan pengawasan yang terus dievaluasi dan disempurnakan sesuai kontur wilayah yang kami miliki, di mana di Pulau Flores terdiri dari 9 kabupaten dan cukup banyak pelabuhan kontainer sepanjang Pulau Flores. Akhirnya, kami mohon dukungan Anda dan semua orang untuk memberikan kritik dan saran yang berguna guna membuat layanan kami menjadi lebih baik lagi menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 2 tahun terakhir, capaian penerimaan Bea Cukai Labuan Bajo melewati target yang ditetapkan. Peningkatan indeks dan hasil survei kepuasan pengguna jasa. Peringkat pertama indikator kinerja pelaksanaan anggaran Satker kategori pabrik besar lingkup KPPNND tahun 2020 dan apresiasi dari berbagai pihak atas sinergi dan kontribusinya. Dengan semangat reformasi birokrasi, Bea Cukai Labuan Bajo siap mewujudkan Bea Cukai yang makin baik. Bea Cukai makin baik.